Rocky Gerung yang siap-siap memprotes saya sebentar lagi di ini, jadi di medsosnya di beliau. Nggak apa-apa kalau nggak pas, itu memberikan ruang bagi Pak Rocky Gerung untuk kritik saya habis-habisan nanti. Saya mau mengkritik Pak Rocky Gerung sedikit. Dia suka ngeledekin Jokowi nggak ngapa-ngapain. Ini Pak, kalau di sana kan dia berkuasa, di sini saya berkuasa. Soal Menteri Keuangan yang baru, Saudara Purbaya, dan itu juga menjadi semacam petunjuk bahwa semua yang sudah dibayangkan oleh publik dan pada akhirnya dipenuhi oleh Presiden Prabowo belum sepenuhnya menjadi penjamin bahwa stabilitas ekonomi dan politik bisa dihasilkan melalui reshuffle. Tentu bukan di situ intinya tuh. Keinginan publik untuk melihat janji baru yang memungkinkan publik punya harapan, melampaui harapan publik pada Sri Mulyani. Hanya itu sebetulnya. Ya kita kasih kesempatan untuk Menteri Keuangan yang baru itu. Mungkin secara hipotetik saya menganggap bahwa Saudara Purbaya ini ditugas wajibkan oleh Presiden Prabowo untuk dua hal. Yang satu adalah cari sumber pemasukan rakyat, dan sumber pemasukan itu harus betul-betul dikembalikan hasilnya pada rakyat. Jadi kelihatannya soal redistribusi, kira-kira itu kalimat teknisnya, dimintakan atau ditugaskan oleh Presiden Prabowo supaya ada redistribusi aset-aset negara yang langsung tiba pada rakyat. Semua gumpalan rasa ketidakadilan ini akhirnya dicapai kesepakatan dengan Presiden, kesepakatan tentu antara tuntutan publik dengan misi Presiden. Jadi kita mau lihat apakah nanti kedudukan Menteri Keuangan ini bisa betul-betul tune in dengan watak sosialistis dari Presiden. Kira-kira itu problem awalnya tuh. Pesan Hotman Paris kepada Bapak Jokowi. Hati-hati Bapak Jokowi. Jangan mau terima orang-orang yang bermasalah hukum yang tujuannya adalah untuk memakai nama Bapak untuk melindungi dia dari proses hukum, apalagi yang menyangkut pidana, ya. Jadi Pak Jokowi sekali lagi jangan mau menerima kunjungan atau jangan membantu oknum-oknum yang bermasalah hukum secara pidana, karena nanti masyarakat Indonesia akan memprotes, pasti tidak setuju kalau Bapak Jokowi dekat sama orang yang bermasalah hukum. Jangan sampai nama Pak Jokowi tercemar gara-gara si oknum tersebut mendekat, karena sudah hampir ya kacau masa depan dia deh dan bermasalah dengan hukum ya. Ini hanya peringatan umum berlaku kepada siapapun. Jadi semua orang yang mendekat Pak Jokowi dan mantan ibu negara, cek dulu backgroundnya. Kalau memang dia bermasalah secara pidana dan sudah dicemooh oleh ribuan masyarakat, jangan diterima. Ya, saya hanya mau bilang telat dia itu. Saya ini 2018 sudah ketemu Pak Jokowi, 2019 tim kampanye nasional, saya ikut salah satu jubir. Kemudian dia juga, justru dia yang merendahkan Pak Jokowi. Dia sekarang lagi nangani kasus 3 orang impor gula yang jadi terdakwa. Kalau nggak salah saya lebih dari 3 atau berapa. Dia mengatakan kenapa nggak Pak Jokowi juga jadi tersangka. Dia udah nyerang Pak Jokowi. Ya giliran saya ketemu Pak Jokowi, pusing dia. Dia nggak ngerti, saya ini sudah bagian dari Pak Jokowi, bagian dari Bapak Prabowo. Dan pertemuan saya itu sudah dikomunikasikan lebih dari 10 hari. Nah, kan di mata dia saya yang jelek, di mata orang kan tidak. Lihat di cumi-cumi.com, kemarin saya preskon, buka komentar netizen, 95% lebih dukung saya untuk saya bersuara bagi Pak Jokowi. Maka kami Jokowi akan tampil untuk membantu membuat informasi yang seimbang dan pendekatan-pendekatan yang lain bagi kepentingan keluarga Bapak Jokowi, itu saja. Dan ketika Pak Jokowi tidak berkuasa, saya tampil bukan waktu dia berkuasa. Ini namanya teman yang baik gitu loh.
Jadi dia takut ini, nanti Pak Jokowi bantu saya, nggak nyampe ke sana lah urusan hukum, orang saya yakin saya bebas kok. Kenapa dia was-was gitu? Jujur, gua nggak begitu ngerti ekonomi, tapi sejak Menteri Keuangan Indonesia yang baru, Pak Purbaya, yes, gue yakin di sini juga pasti banyak banget yang pada nontonin kalau beliau sudah muncul di media. Ya, mau media sosial atau TV nggak tahu kenapa bawaannya pengen banget dengerin ocehannya atau obrolannya Pak Purbaya. Ini sesuatu karakter yang menyegarkan, yang baru di dunia politik Indonesia. Bahkan Menteri Keuangan ini jadi bikin bahasa-bahasa ekonomi itu lebih mudah dimengerti. Dan gue semakin yakin kalau memang Pak Purbaya ini adalah orang pasar. Kan beliau sempat bilang, saya ini orang pasar, udah lama. Belum pada kenal saya ya. Wah, awalnya terkesan sombong. Tapi kalau pas didengerin sekarang, diksi dan kosakatanya, yes Pak, Bapak persis dan asli orang pasar. Pasaran banget bahasanya, diksinya. Waduh, gimana nih? Waduh, gue boleh ngomong nggak ya? Kata-kata gitu tuh sesuatu yang menyegarkan buat gue di dunia politik Indonesia, yang dimana memang pejabat-pejabatnya public speakingnya bagus, tapi kinerjanya ya udah, gue nggak mau ngebahas tentang politik ya. Tapi yang jelas di sini Pak Purbaya adalah karakter yang menyegarkan. Gila guys, tiba-tiba semua orang bener-bener pengen tahu Pak Purbaya mau ngomong apa ya. Kalau misalnya kemarin itu gaya dia nggak cowboy, nggak ngelucu-ngelucu, ya dia ngomongnya biasa aja, serius kayak menteri-menteri ya pada umumnya, mungkin orang juga nggak bakal mau tahu gitu yang dia ngomongin ya. Tapi nggak tahu sekarang semua orang pengen tahu gitu. Dan lagi di luar dari gaya cowboynya, dia memang eksekusinya benar-benar ada gitu. Kerjanya benar-benar kelihatan juga, banyak gebrakannya. Mungkin pemerintah harus banyakin kontennya si Pak Purbaya ya, supaya kita semua ini tambah semangat dan positif ke Indonesia. Soal Menteri Keuangan yang baru, Saudara Purbaya, dan itu juga menjadi semacam petunjuk bahwa semua yang sudah dibayangkan oleh publik dan pada akhirnya dipenuhi oleh Presiden Prabowo belum sepenuhnya menjadi penjamin bahwa stabilitas ekonomi dan politik bisa dihasilkan melalui reshuffle. Tentu bukan di situ intinya tuh. Keinginan publik untuk melihat janji baru yang memungkinkan publik punya harapan, melampaui harapan publik pada Sri Mulyani. Hanya itu sebetulnya. Ya kita kasih kesempatan untuk Menteri Keuangan yang baru itu